urusan panjang memperpanjang itu urusan Maerot. Inilah kalau segala sesuatu itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Untuk memperpanjang sesuatu yang panjang karena memang kurang panjang, itu keahliannya itu memang dimiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memperpanjang sesuatu yang memang harus diperpanjang. Dan kemampuan untuk memperpanjang itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak berakal panjang, tidak berpikir panjang, tidak berlaku-laku panjang, dan juga tidak memiliki daya nalar yang panjang. Oleh karena itu, kalau urusan yang panjang-panjang, ya, serahkan sama yang kemampuan untuk memperpanjang sesuatu yang memang dapat diperpanjang. Dan kemungkinan besarnya bisa panjang. Aku ada satu pertanyaan penting yang sebetulnya nggak perlu dijawab. Apa itu ya? Kira-kira kalau Universitas Yamaguchi Jepang mengadakan reuni, kira-kira Rismon berani datang nggak? Berani datang nggak? Ya, tantangan inilah sebetulnya yang sudah terjawab oleh Bapak Joko Widodo ketika beliau menghadiri reuni, ya, keluarga besar alumni Gajah Mada tahun 1980-an. Kira-kira komentar Roy Suryo bagaimana? Pasti mereka bilang settingan. Tapi tenang aja, ya tenang aja. Karena apa? Karena ternyata ya satu demi satu teman-temannya Bapak Joko Widodo yang ada di tempat reuni tersebut ya itu sudah mengeluarkan statement ya. Kita perhatikan satu persatu. Kira membantu Pak Jokowi nggak? Ya membantu tentu iya ya, pasti membantu loh. Ya, karena kan selama ini kan dikira teman ini settingan gitu-gitu. Ya itu kan orang, ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa ya kan. Kok bisa-bisanya gitu loh, mengatakan 11 triliun persen palsu sementara mereka nggak pernah lihat barangnya gitu. Bapak melihat itu Pak, bisa saja. Yang namanya ijazah mas, gimana orang mata ijazahnya ya. Pak izin Pak, ini kan soal ijazah kan biar bagaimanapun sudah masuk proses hukum kan. Nah dari teman-teman seangkatan Pak Jokowi kira-kira ada nggak yang bersedia untuk dipanggil ke sidang? Oh kita udah banyak mas, udah puluhan di BHP. Nggak untuk sidang-sidang resmi Pak? Sidang lah. Dengar ya, kita sudah puluhan yang di BAP. Ingat, dari teman-teman Bapak Joko Widodo ya sudah puluhan orang yang di BAP. Ini menandakan bahwasanya Bapak Joko Widodo memang betul-betul serius untuk memenjarakan orang ini. Sebetulnya bukan untuk memenjarakan, bukan ya. Tapi lebih gini dimaknai sebagai lebih serius lagi untuk menjalani semua proses hukum yang berlaku. Ya kan sekarang kan kalau bicara tentang hukum apalagi pidana ya itu kan ada konsekuensinya. Salah satunya masuk penjara. Jadi salah besar kalau dikatakan Bapak Joko Widodo ingin memenjarakan mereka. Bukan memenjarakan mereka, bukan. Itu adalah sanksi daripada perbuatan mereka. Kan begitu. Ingat ya, puluhan yang di BAP ya, itu dia. Sekarang kemarin Roy Suryo mengatakan ada bundel-bundel itu ya. Tifa mengatakan 1 bundel. Ya, waktu di Refli Harun katakannya ada sekitar 3 bundel. Roy Suryo mengatakan katanya ada 5 bundel. Iya kan? Sekarang begini, dari 5 bundelan itu Roy Suryo udah ada belum yang masuk BAP? Ini nih yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ingat itu. Kalau udah BAP kalau memang diperlukan dipanggil lah. Oh sudah ada yang di BAP memang Pak? Banyak. Oh gitu. Jadi berarti akan sidang, nanti ikut sidang? Akan sidang. Sebagai saksi Pak Jokowi? Sebagai saksi, termasuk saya. Dulu Bapak dipanggil di mana? Di BAP di mana Pak? Di Polda DKI. Ya.
Terus pertanyaannya seputar apa, Pak? Oh ya, jangan dong. Pak lulus bareng atau apa? Oh enggak, Pak Jokowi duluan. Oh, Pak Jokowi duluan. Ya, Bapak saya tahun 8. Saya 86. 85 itu. Ya. Artinya Kalau sehari-hari memang bareng terus Pak. Naik gunung atau Oh, kan naik gunung kan belum tentu sebulan sekali. Oh ya, silakan. Dalam satu periode kuliah tuh ya beberapa kali naik gunung. artinya teman-teman siap menjadi saksi Pak Oh Jokowi. siap Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana? Ya kan? Saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Sebagai teman bilang, oh teman settingan gila, itu orang gak waras ya ngomong kayak gitu tuh. Baru tahu Pak kalau dia udah apa namanya nggak waras. Baru tahu Bapak kalau dia gila. Dari awal muncul Pak, kami tahu mereka udah gila. Tapi memang makin kesini makin parah. Tenang Pak, tenang Pak. Bapak ada kawan yang menganggap mereka gila. Bahkan banyak Pak, banyak. Masa cuma settingan hanya demi seorang Jokowi? Teman-temannya semua saya udah disetting. Oke, siap Pak. Hah? Pasti, asli. Ya kan? Gimana kan pasti? Oh, teman-temannya masih banyak saksi itu. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai baju ini. Nih, asal jangan yang ibu-ibunya karena istri-istrinya nggak ngerti. Pak 88 itu berarti dibagi berapa kelas Pak? Satu kelas Pak. Oh, bareng. Iya, kalau sekolah dulu di ruangan berdua itu. Belum ada jurusan waktu itu Pak ya? Emang kehutanan nggak ada jurusan Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang ngurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan? Jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak memang apa ya, itu cuman lontaran orang kalau ngambil itu wah berarti dia jurusan teknologi kayu gitu. Nah, Pak Jokowi kan Minatan. dipolisikan di itu. Dipolisikan karena itu Pak. Tanggapan Bapak gimana Pak? Ekonomi kayu. Ya memang begitu, ada teknologi kayu itu apa kan peminatan. Cuman secara formal namanya adalah jurusan teknologi hasil hutan. Tetapi orang lebih suka menyebutnya teknologi kayu karena hasil hutan utamanya adalah kayu. Berarti keliru Pak ya, dipolisikan itu ya Pak ya? Ya keliru. Risma ngerti apa? Tentang kehutanan, saya ini temennya kok. Saya masih kehutanan, dulu alumni kehutanan. Rismon ngerti apa? Nah itu Pak, saya juga mikir juga Rismon ngerti apa ya? Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Jadi waktu itu belum ada yang namanya jurusan ya. Jadi bisa dikatakan semuanya itu bahkan katanya satu gedung ya, satu kelas. Nah di semester akhir ya baru itu ya ada jurusan-jurusannya. Ada apa namanya? Ada manajemen ya, kehutanan, ada juga kayak Bapak Joko Widodo ya. Teknologi hasil hutan. Ya udah dibilang aja teknologi kayu gitu loh. Biasalah kayak gitu kan. Ya kan. Jurusan apa kau? Sipil. Ya kan, kalau misalnya formalnya apa? Teknik sipil. Kan begitu. Kalau ngomongin masalah sipil, apa sih sipil? Kan begitu. Teknologi sipil. Kan begitu. Ya, jadi memang Rismon ini ya sama seperti dibilang Bapak, nggak ngerti apa-apa. Ya, ini Bapak ini salah satu peserta reuni ini ya, bisa dikatakan salah seorang yang di BAP ya, kesaksiannya beliau itu salah seorang yang di BAP. Dan ingat, yang di BAP itu bukan 1-2 orang, puluhan. Jadi jangan, makanya gini ya. Mungkin kita ya masyarakat terkesan, kenapa sih lama banget begitu? Kok lama kali lah ini si Rismon ini ditangkap? Kok lama kali lah masukkan penjara ini? Jangankan kalian, polisi pun juga mikir, kan begitu kan? Lama kali lah ini masukkan begitu. Nah cuman ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dan dipastikan tepat ya, sehingga semua bukti dan saksinya itu memang betul-betul memenuhi.
ketika nanti di persidangan gitu loh ya. Makanya semakin banyak saksi, semakin banyak bukti, maka akan semakin menguatkan bahwasanya di persidangan nanti bisa terlihat mana yang benar, mana yang salah, dan hakim akan sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Nah, ini lagi biar tahu kalian ya. Ini ada ya penyandang nama Mulyono yang asli. Hadir juga. Kita dengarkan. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono di masalahin, maklum dia tambah lagi Mulyono. Ini asli betul asli. Jenengan enggak, Pak? Ya itu bukan urusan saya, yang jelas nama saya Mulyono. Kalau Pak Jokowi kan saya taunya Jokowi Widodo. Pernah sama-sama kuliah, pernah satu kampus, pernah ngobrol, pernah gitu. Ya satu angkatan dulu kan nggak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa, ya ekonomi manajemen, ada teknologi, hasil hutan, ada apa namanya itu, silvikultur kan nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Sudah jelaskan. Ini baru 2 loh yang diwawancara. Itu pesertanya ada 67. Satu orang aja 3 menit kali 67, habis durasi. Udah jelas kan? Ya, pernyataan dari 2 orang tersebut itu sudah mewakili. Jadi kita sudah bisa pastikan mana yang penipu, mana yang bohong, mana yang kurang ajar, mana yang mengada-ada, mana yang goblok, mana yang blow on. Aduh, kembali lagi. Siapa di belakang mereka? Itu aja lah. Tapi udahlah. Ya kan, kalau kita bicara siapa di belakang mereka, siapa di belakang mereka, siapa di belakang mereka, nggak ada urusan lagi sekarang, ya kan? Sekarang yang jadi pertanyaannya, kapan mereka masuk, kapan mereka masuk, kapan mereka masuk. Itu aja yang paling penting. Nah, ini Roy Suryo semakin lama semakin bingung, semakin lama semakin ngawur ketika dia memberikan statement-statement ya di beberapa acara. Ya, kita dengarkan ini. Negara harus turun. Kalau tidak, maka republik ini akan tercatat sebagai di rezim ini, di pemerintahan ini memenjarakan 1 YouTuber. 2 memenjarakan peneliti-peneliti yang kami tidak punya afiliasi apapun ya, dan 3 memenjarakan para ulama. Jadi itu akan menjadi catat yang selalu. Makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke human rights yang ada di Belanda itu sudah masuk dan kita tunggu saja. Enggak ke Belanda, jadi ke Belanda iya, apa? Iya, Kenapa? jadi kami mengadukan ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia Ada pelanggaran hak asasi manusia menurut Anda? Jelas, karena seperti tadi proses-prosesnya pun tidak imbang, ya, tidak fair,
kemudian tadi ada subjektivitas yang luar biasa, ya, dan itu sudah dan kemudian sampai nih kepada Amnesty International, nih ada suratnya nih, Human Rights Super Center di unit UK, dan juga kepada ini sebenarnya pengacara siapa sih, Bu? Pengacara kepada ditunjukin kamera. Jadi ada dua surat yang kemudian itu sudah dibawa, dan insya Allah ini akan diproses. Jadi menurut Anda Pak Prabowo harus turun tangan soalnya? Iya. Yang ini masih kurang pelaporan ke Kutub Utara dan Ethiopia. Iya. Betul. Ya, apa katanya? Ya, Prabowo harus turun tangan. Human rights, ya kan? Ya, mereka mempersalahkan dan mengadukan ini ke Badan Hak Asasi Manusia Internasional. Yang jadi pertanyaanku, manusia kalian? Emangnya kalian manusia? Aku nanya loh, tinggal jawab aja, apa susahnya? Aku bukan dalam rangka menghina, tidak. Aku nanya, manusia kalian? Ya kalau memang manusia tinggal jawab, iya saya manusia, udah selesai. Kan aku kan sama kayak orang, kau serius ya? Iya tinggal jawab iya. Kalau enggak bilang. Kan begitu ya, apa katanya, negara ini akan kacau balau. Rezim ya di negara ini, di rezim ini akan menjadi rezim terburuk. Matamu iku. Rezim terburuk. Ya aku bilang sama kalian dari kemarin ya Rismon, Tipa, ya kau termasuk juga Purnawirawan itu udah menjerit-jerit sama Bapak Prabowo. Ada Bapak Prabowo gubris? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan dalam beberapa pidatonya ya, Bapak Prabowo seringkali ya berkomentar miring tentang apa yang kalian lakukan. Betul. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Udah kalian dengarkan? Nah itu dia ya, sedangkan Bapak Prabowo juga sudah bilang bahwasanya kalian itu adalah orang yang perlu dibungkam, bikin rusuh. Boro-boro mau respon sama apa kalian, sama apa namanya, sama surat kalian, dibuang surat kalian itu. Ya itu keyakinanku. Kalau keyakinan kalian terserah, ya kan? Terserah kalau keyakinan kalian ya. Dan tahu enggak kalian sampai kemarin itu ya, apa namanya, si Rismon itu berapa kali teriak-teriak, menjerit-jerit, Tipa menjerit-jerit, Kurnia menjerit-jerit, Bapak Prabowo tolong Bapak Prabowo. Apa lagi si Rismon dengarkan kalian? Aduh, sedih lagi Pak. Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apa lah Pak? Cuma 12 tahun masih ada apa? Masih ada peluang untuk bebas. Prabowo Subianto. Setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kaki Joko Widodo. Pak Prabowo Subianto. Bapak sebagai seolah-olah Bapak itu kesetnya Bapak Joko Widodo. Bayangkan Pak, udah 9 bulan Pak begini-begini aja Pak. Kau yang cari masalah, kau yang bikin kerjaan. Ketika kau bikin kerjaan dan kau tak sanggup untuk untuk menyelesaikannya, kok minta bantu kau sama orang? Kau minta bantu. Aduh, sedih saya Pak. Bapak Joko Widodo juga sebetulnya sedih loh, ya kan? Nggak mau beliau itu untuk memperpanjang masalah ini, cuman kalian minta diperpanjang. Padahal urusan panjang memperpanjang itu urusan Maerot. Inilah kalau segala sesuatu itu tidak diserahkan kepada ahlinya.
Untuk memperpanjang sesuatu yang panjang karena memang kurang panjang, itu keahliannya itu memang dimiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memperpanjang sesuatu yang memang harus diperpanjang. Dan kemampuan untuk memperpanjang itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak berakal panjang, tidak berpikir panjang, tidak berlaku laku panjang, dan juga tidak memiliki daya nalar yang panjang. Oleh karena itu, kalau urusan yang panjang-panjang, ya, serahkan sama yang kemampuan untuk memperpanjang sesuatu yang memang dapat diperpanjang dan kemungkinan besarnya bisa panjang. Ya, itu dia respon. Kalau Maerot jangan ditanya. Memperpanjang sesuatu yang memang harusnya diperpanjang itu adalah tujuan dan juga kemampuan dari seorang Maerot. Jadi ketika kalian mengambil tanggung jawab dan juga kemampuan daripada orang lain yang sebetulnya kalian pun juga tidak mampu untuk memperpanjang sesuatu yang diperpanjang itu, maka penyesalan kalian akan panjang, penderitaan kalian panjang, kesedihan kalian akan panjang, pikiran kalian pun juga akan semakin panjang. Jadi jangan biasakan memperpanjang sesuatu yang memang tidak bisa diperpanjang. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memperpanjang yang panjang-panjang. Kalau panjangnya memang sudah panjang, ya sudah, tidak sudah diperpanjang lagi. Karena ketika sesuatu dipaksakan untuk panjang, apalagi sesuatu itu memang sudah panjang dari awalnya, itu berbahaya. Karena sesuatu yang panjang makin panjang, itu tidak akan bisa ditampung dan diakomodir sesuatu yang tidak bisa menampung sesuatu yang diperpanjang itu. Sudah mengerti kalian sampai di sini? Pagi-pagi sudah ngomongin yang panjang-panjang. Makanya berpikir panjang. Sudah 9 bulan ini Bapak Prabowo begini-gini aja. Kemarin kau nantang-nantang Bapak Joko Widodo kan? Laporlah Joko Widodo. Jangan diam saja, jangan bikin statement saja, jangan simpan-simpan saja. Laporlah. Begitu dia lapor, kayak kucing garong kalian. Cakar sana, cakar sini, cakar sana, cakar sini. Yang dicakar pun angin. Gak ada hasil. Kalah apa? Udahlah, menyiksa diri kan? Menyiksa diri. Pemasukan gak ada, tabungan menipis, keamanan tidak terjamin, kesehatan terganggu, kejiwaan goncang. Stres kok kawan, stres. Aduh ya. Jadi kalau mau ku bawa sebetulnya KKN kawan ini, betul. Kalau udah kayak gini biar terapi dulu dia di sana, biar dilihat dulu yang cantik-cantik, ya kan? Sekedar mengingatkan. Sebentar lagi lu tanggal 15. Sekarang udah tanggal 20-an, biar tahu kalian. 27, 15. Ternyata 2 minggu lagi Opung Parbelak beserta YouTuber Nusantara akan berangkat bersama-sama KKN. Luar biasa. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support ya, dan juga sudah berkontribusi ya. Kiranya Tuhan memberikan kalian rezeki yang berlimpah-limpah dan juga kesehatan dan segala urusan dilancarkan. Dan bagi kalian dan teman-teman dan saudara-saudaraku yang ingin berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah nomor WA. Doakan kalian ya supaya keberangkatan kita itu tidak ada halangan. Dan ingat ya, untuk fans-fansnya Opung Parbelak dan YouTuber Nusantara yang ingin bersama dengan kami di sana beberapa hari ya, kita berikan kesempatan. Tapi ingat ya, kalian ini sifatnya mandiri, urus tiket masing-masing, akomodasi di sana masing-masing, makan juga masing-masing.
Tapi kalau misalnya kalian ingin memberikan kami contohnya, udahlah opung parbelak, pokoknya hari ini ya YouTuber Nusantara saya yang traktir. Ya siapa sih yang nolak makan gratis? Ya nggak ada yang nolak makan gratis. Sedangkan di penjara Rismon nanti nggak mungkin tertolaknya itu makan gratis. Halo, panjang. Ya itu dia. Jadi udah apa mereka ini? Udah ngawur semuanya. Roy Suryo udah ngawur, Tipa udah ngawur, ya. Dan lucunya lagi biar tahu kalian, ya. Itu Ferry Amsari ya beberapa waktu yang lalu dia juga komentar. Kita lihat. Kau katakan Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah Presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya Gak usah banyak ceritamu. Kalau ngomongin pesawat masalah gratifikasi, Anies Baswedan selama kampanye pakai pesawatnya Reza Khalid. Reza Khalid sekarang jadi tersangka kasus korupsi Pertamina. Kalau misalnya kami berpikir bahwasanya uang kampanye dari Anies Baswedan kemarin itu juga hasil dari korupsi, gimana? Kau salah satu pendukungnya Anies Baswedan kan, Kalapa? Dan kau juga kemarin yang bikin dirty vote. Sebelum Pilpres kau bela-belain mendukung kelompoknya Ganjar. Setelah Pilpres kalah, ya masuk kau ke gerakannya si Anies. Pokoknya di mana barisan yang membenci pemerintah oleh karena kalah, di situ lo kau masuk. Ferry Amsari, ahli hukum tata negara, katanya. Hukum tata negara atau hukum internasional nggak tahu juga aku. Tapi beralih fungsi menjadi pembuat film. Lapet. Banyak kali gayamu gratifikasi, dipermasalahkannya pesawat Kaisang. Kaisang cuma sekali katakanlah pergi pulang, ya kan? Naik itu pun pesawat kawannya, gratifikasi kalian bilang. Nah, bagaimana kalau misalnya dikatakan Anies Baswedan kemarin naik pesawat pribadi hasil korupsi, belinya itu uang hasil korupsi, gimana kira-kira? Kau terima nggak? Bersuara dulu kau, muncungmu itu bersuara. Kok kesana ya? Oleh karena Jokowi masih hidup, maka adililah Jokowi. Banyak dosa-dosanya, korupsinya, kejahatannya yang terpampang di mata kita, di mata lu aja kali. Lebih terpampang lagi ya orang yang kau dukung itu kan. Gak usah banyak cerita lah. Itu makanya ada pepatah mengatakan, ya kan, gajah ya di pelupuk mata tidak kelihatan, sementara di sebelah sana semut, di ujung sana bisa kelihatan. Artinya apa? Kesalahanmu, kejelekanmu, keburukan daripada orang-orang di sekitarmu yang besar sekali itu nggak nampak, tapi di ujung ya itu bisa nampak, kan begitu. Tai baby di mata kita nggak nampak, sementara tai lalat di bibir orang nampak. Bayangkan tai baby di mata. Yang jadi pertanyaannya, ngapain tai baby sampai ke mata? Kenapa? Keberatan kalian karena aku pakai istilah-istilah haram. Haram itu kan sesuatu yang dinajiskan. Sesuatu yang dinajiskan itu, ya itu bagi agama tertentu, ya. Sesuatu yang dinajiskan itu karena apa? Karena dia mengandung nilai negatif. Kan begitu. Yang mungkin secara agama dia itu buruk, secara agama memang dilarang,
Ya, sekarang begini, ya, kebohongan, fitnah, tudingan, kepalsuan, ya, hujatan, kebencian, apakah itu tidak lebih buruk daripada tai babi? Cari binatang yang lain lah kalau bisa, Bung. Kebo gitu, kayak tai sapi gitulah. Ya enggak, ini menggambarkan gitu loh. Tai sapi masih bisa dibikin pupuk, walaupun tai babi pun bisa dibikin pupuk. Kan begitu. Ya udahlah, disamakan aja yang haram. Banyak kali cerita kayak kalian, gaya kalian selangit, sok suci kalian. Kalah apa? Trek gratifikasi kapal, pesawat gratifikasi pesawat. Sementara capresnya kemarin itu menaiki pesawat hasil korupsi, kalah apa? Lapet. Hoi. Aduh, maaf ya, ini hari Minggu pula ini, ya kan? Larangan bagi kami bikin dosa hari Minggu. Udahlah, itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati.